warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu bapak saudara-saudara jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah malam hari kita masih bisa ketemu lagi dalam kajian rutin tentang ibadah Ramadan. Yang terakhir kita bicara tentang duduk di antara dua sujud, dan ini tinggal bagian terakhir dari pembahasan tentang duduk di antara dua sujud itu, yaitu kalimatnya duduklah di antara dua sujud dengan tumakninah, yang kemarin sudah kita dahului dengan cerita tentang orang sholat yang tumakninah dengan yang tidak tumakninah. Yang tumakninah juga dicela orang, yang tidak tumakninah juga ada orang yang memuji. Begitu juga sebaliknya, yang tidak tumakninah dicela dan yang tumakninah dipuji. Tapi bukan persoalan itu yang kita pelajari. Yang kita pelajari adalah bagaimana seharusnya kita lakukan duduk di dalam sholat, terutama duduk di antara dua sujud, yang kita diperintah untuk tumanina. Nah, berkaitan dengan perintah tumanina ini ada cerita agak panjang dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Tirmidzi, nomornya 278, dan hadis ini sahih. Sahih artinya bahwa tidak ada satupun dari sanad ini yang dikritik oleh ahli hadis. Hadis ini berbunyi, an Rifa'ah bin Rafi', dari Rifa'ah bin Rafi', anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi yauman. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari duduk di masjid. Jadi anna Rasulullah sallallahu bainama huwa jalisun fil masjidi yauman. Pada suatu hari Rasulullah duduk di dalam masjid. Qala Rifa'ah berkata, wa nahnu ma'ahu, dan saya juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'ahu rajulun kal badawi, tiba-tiba datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki, sepertinya dia adalah orang asing, al-badawi, asing. Kalau bahasa Arab biasanya badui itu orang Arab desa. Fasolah, kemudian laki-laki ini sholat. Fa'akhaffa sholatahu, kemudian
seorang laki-laki ini dalam sholatnya mempercepat sholatnya. Artinya sholat itu dipercepat, ya, dipercepat, diringankan, diperingan, ya. Maksudnya itu dipercepat. Summa in sorofa, kemudian ya, selesai sholat, fasal ma'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memberi salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa alaika, ya, maksudnya bahwa salamnya laki-laki dijawab oleh Rasulullah dengan wa alaika. Apakah itu jawabannya Rasulullah? Apakah ini pernyataan wa alaika farji fasolli fa innaka lam tusolli? Wajib bagi kamu, ya, kembali, farji, kembalilah, fasolli, dan sholatlah, fa innaka lam tusolli, sesungguhnya kamu belum sholat. Jadi laki-laki ini sudah sholat, dan ternyata ketika menghadap Rasulullah, Rasul mengatakan fa innaka lam tusolli, sesungguhnya kamu belum sholat, ya. Jadi sudah sholat tetapi dinyatakan oleh Rasulullah belum sholat, ya. Faroja'a fasolah, kemudian laki-laki ini kembali kemudian sholat. Sumaja'a, kemudian datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fasallam alaihi, kemudian memberi salam kepada Nabi, faqala wa alaika, dan Rasulullah menjawab wa alaika farji fasolli fa innaka lam tusolli, kembalilah dan sholatlah karena kamu belum sholat. Jadi sudah dua kali orang ini sholat, kembali lagi kepada Nabi, ternyata oleh Nabi diperintah untuk kembali lagi karena Nabi menyatakan fa innaka lam tusolli, sesungguhnya kamu belum sholat. Sudah sholat dua kali, ternyata Rasulullah masih menyatakan fa innaka lam tusolli, fa fa'ala dzalika marrataini aw salasan. Kemudian orang ini melakukan dua kali atau tiga kali, ya dua kali atau tiga kali. Kullu dzalika ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap selesai salam orang ini mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faisalimu ala Nabi, kemudian memberi salam kepada Nabi, wa yaqulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa alaika farji fasolli fa innaka lam tusolli, kamu kembalilah sholat karena kamu belum sholat. Fa khafan nasu wa kaburu alaihim, kemudian orang-orang khawatir, takut, ya. Wa kaburu alaihim, mereka takut dosa atas apa yang dilakukan mereka. Ayakuna man akhaffa sholatahu, karena dia memperingat sholatnya, dan kemudian nyatakan lam tusolli, belum sholat. Faqala rajulu fi akhiri dzalika, kemudian laki-laki ini menyatakan pada akhir dari cerita itu, apa katanya? Fa'arini wa alimni, maka tunjukkan aku, beritahukanlah aku, ajarilah aku. Fa inna ma'ana basarun, sesungguhnya aku adalah manusia, ya, manusia. Ana basarun, kami manusia, saya manusia. Usibu, aku bisa benar, wa ukhti'u, aku juga bisa salah. Maksudnya ajari, yang saya lakukan bisa salah, bisa benar, ya, bisa salah, bisa benar, maka ajarilah aku. Faqala ajal, oh ya, ya, maka harus mengatakan ya. Idza qumta ila sholati, jika kamu mendirikan sholat, fatawaddo kama amarallah, wudulah seperti Allah perintahkan kepada kalian. Maksudnya wudu dengan sempurna,
sebagaimana yang diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah dan Rasulnya. Tsumma tasahhad, kemudian bacalah 2 kalimat syahadat, ya, 2 kalimat sudah wudu, kemudian baca 2 kalimat syahadat. Wa aqim, dan dirikanlah salat. Fa in kana ma'aka Qur'anun, jika kamu memiliki hafalan Al-Qur'an, faqra, maka bacalah. Jadi kalau punya hafalan Quran, bacalah, kata Rasulullah. Wa illa, jika tidak, artinya jika tidak punya hafalan satupun ayat atau surat, apa kata Rasulullah? Fahmad Allah atau fahmadillah wa kabbirhu wa halilhu. Cukup kamu memuji Allah, membaca takbir dan membaca tahlil. Jika tidak punya hafalan Al-Quran, baik ayat maupun surat. Sumakum, kemudian berdirilah. Fa idza fa'alta dzalika, jika kamu melakukan itu, ya, jadi fa'in kana ma'aka Qur'an faqra wa ilam fahmadallah wa kabbirhu wa halil. Summa irka, summa irka, kemudian rukuklah. Fatma'inna roki'an, dengan tumak nina rukuknya tumak nina. Tumak nina itu apa? Nanti akan kita jelaskan di hadis sesudah ini. Perintah ini adalah tumak nina. Tumak nina itu bahasa kita tenang, artinya tidak tergesa-gesa, tenang. Karena di sini menyatakan sumarka fatma'inna roki'an, rukuklah dengan tumaknina, rukuk dengan tumaknina. Kita ini banyak dan seringkali melihat, terutama yang bisa kita lihat ketika sholat sunnah, ya, karena biasanya sholat sunnah dirapel semuanya di masjid, baik tahiyatul masjidnya maupun sholat qobliyahnya, itu semua dirapel di masjid, sehingga kita bisa menyaksikan, ya, cepatnya ketika kita sholat sunnah, ya, cepatnya ketika sholat sunnah, ya, cepat gitu. Suma tadil iman, kemudian iktidallah dengan berdiri. Maksudnya iktidal dengan betul-betul berdiri. Jangan belum sampai berdiri sudah sujud. Maksudnya suma tadil, adillah iman ketika berdiri. Adil itu artinya jangan sampai dolim terhadap diri kita. Artinya kita belum berdiri sempurna, kita sudah sujud. Itu adil, menggunakan kalimat fa'tadil, maka namanya iktidal. Tapi ternyata sekalipun perintahnya iktidal, kita tidak iktidal, karena kenyataannya ketika iktidal kita tidak adil di dalam berdiri, menyiksa diri. Karena apa? Tulang belum kembali pada tempatnya, kita sudah sujud. Sumasjud fa'tadil sajidan. Masjid juga menggunakan iktidal. Ya, sumasjud fa'tadil sajidan. Sujudlah dengan adil ketika sujud. Duh Pak, kok kenapa ini menggunakan kalimat fa'tadil? Ya, sumasjud fa'tadil sajidan. Kebanyakan kita ketika sujud itu tidak adil. Apanya enggak adil? Karena ada perintah ketika sujud itu siku ini harus dibuka, diangkat, kemudian begeget orang ubah orang, ya, ganggu temannya, ganggu tetangganya. Karena ini makanya kita diperintah untuk apa? Kita diperintah untuk berlunak walin, lunak-lunaklah di dalam sujud. Berlunak-lunak kalian di dalam sujud. Artinya sekalipun diperintah kita ini buka, tapi karena kita jamaah itu harus rapat, maka tidak mungkin kemudian ini kita bersih tegang, ya, kenceng. Karena apa? Karena buka siku dan mengangkatnya. Nah, oleh karena maka
kalimat yang diperintahkan Rasulullah itu sumasud faktadil sajidan, sujudlah dengan adil. Karena kita diperintah untuk sholat itu dengan rapat, karena rapat itu mesti ya tidak mungkin kita leluasa membuka siku kita karena ada teman kita di sebelahnya, maka tentunya kita harus berlunak-lunak ya. Oleh itu kalimatnya masjud faktadil sajidan, sujudlah dengan adil. Maksudnya ya adil, kita harus adil dalam arti adil kepada tetangga, adil kepada diri kita sendiri. Maksudnya kita jangan sampai memaksakan diri sehingga kita belum cukup tumak ninah di dalam sujud, menempatkan tulang-tulang kita ketika sujud, maka kemudian kita sudah mengangkat kepala. Oleh maka Rasul mengatakan sumasud faktadil sajidan. Mungkin ketika orang sholat, orang yang diperintah Rasulullah dan dinyatakan belum sholat itu karena apa? Termasuk sujudnya tidak tumak nina, sujudnya tidak tumak nina. Sumajlis fatma'inna jalisan, kemudian duduklah dengan duduk yang tumak nina duduknya. Ya, sekalipun kemarin kita bicarakan bahwa memang semua dalil yang menyatakan ada dua di antara dua sujud, semua dalil itu artinya dhaif. Sekalipun begitu, karena ada perintah tumak nina, duduknya tetap tumak nina, karena ini ada semua perintah sumajlis fatma'inna jalisan, duduklah dengan tumak nina ya, duduklah dengan tumak. Sumakum fa'idha fa'alta dalika, kemudian berdirilah, dan jika kamu mengerjakan seperti itu faqad tamat sholatuka, maka sempurnalah sholat kamu. Fa'inin takos minhu say'an in takos min sholatika, jika kurang dari apa yang kamu lakukan itu, ada sesuatu yang kurang, maka kuranglah sholat kamu ya, kuranglah sholat kamu. Wa kana idza ahwana alaihim minal awal ya. Dan yang demikian itu seperti ini, ahwana alaihim minal awal, lebih ringan ya, daripada yang pertama. Maksudnya sekalipun kita diperintah tumak nina, maka sekalipun begitu semuanya ini masih lebih ringan ya, lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena jika kita harus melakukan sholat yang sesungguhnya, maka kalau kita kembali pada pembicaraan surat, maka dan juga nanti akan kita ulang lagi bacaan surat itu, ternyata membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la dan wasamsi wa duhaha itu termasuk surat pendek, bukan termasuk surat panjang ya, surat panjang. Apalagi perintahnya kalau tidak bisa hanya membaca alhamdulillah, Allahu akbar, dan la ilaha illallah. Kalau tidak bisa, tidak punya hafalan apapun, tapi orang tidak punya hafalan tidak berhak menjadi imam, karena yang menjadi imam itu harus punya hafalan Al-Quran dan bisa bedakan mana yang harus dibaca pada rakaat pertama dan mana yang harus dibaca pada rakaat yang kedua. Ini yang pertama. Artinya bahwa sholat yang tidak tumakninah itu tidak sah. Karena tidak sah berarti dianggap tidak sholat ya. Oleh itu maka sholatlah dengan tumakninah. Sekalipun mohon maaf kita sholat ya berkali-kali, tapi semua diperingat, dipercepat, tidak tumakninah, maka sholat kita itu sama dengan tidak sholat. Supaya dinilai sholat, maka tumakninah di dalam sholat. Tumakninah ketika sujud,
tumak nina ketika ruku, tumak nina ketika i'tidal. Ya. Kalau yang lain tentunya ya melebihi tumak nina. Karena apa? Karena baca Fatihah itu sudah cukup panjang. Itu pun baca Fatihah kadang-kadang juga dipercepat, ya dipercepat. Tidak tahu yang dibaca apa. Kok bisa sholat yang sekian rakaat menjadi sekian menit? Ya, sekian rakaat menjadi sekian menit. Padahal mohon maaf kalau kita ini sholat biasa saja dengan surat yang pendek, itu sholat sunnah 2 rakaat itu sesungguhnya ya cukup tumakninah, itu tentunya tidak kurang dari 3 menit. Tidak kurang dari 3 menit kalau kita bacanya dengan tartil dan sesuai dengan makhraj. Sekalipun yang kita baca adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sekalipun kita hanya baca itu, kalau itu kita baca dengan tartil dan semua kita baca dengan sempurna, maka insya Allah sholat kita paling cepat jika sholat sunnah 2 rakaat itu 3 menit. Kalau sholat biasa, sholat wajib itu tentunya antara 5 sampai 6 menit. Kalau kurang dari itu berarti sholatnya tidak tumak nina. Itu hadis yang pertama, cerita yang pertama. Ya, cerita yang pertama, yang kedua ini sama sesungguhnya. Cerita yang kedua itu sama, tapi tetap saya baca karena yang tadi itu terdapat dalam Tirmidzi, sekarang dalam Sahih Bukhari, dan sama-sama hadisnya hasan. Yang pertama tadi sahih, yang kedua ini hasan. Yang pertama tadi sahih, yang kedua ini hasan. Maka saya tempatkan pada yang kedua. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahallal masjidah. Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, fadakhala rajulun, kemudian seorang laki-laki masuk, ya, fasolah, kemudian sholat, fasallama ala Nabi, kemudian memberi salam kepada Nabi, faradda, kemudian Nabi membalasnya. Maksudnya dijawab salamnya. Kalau yang tadi hanya dijawab wa alaika, tapi di sini jelas menyatakan faradda, berarti dibalas sholatnya. Wa qala irji, dan Rasulullah kemudian menyatakan irji fasolli fa inna kalam tusolli, kembalilah dan sholatlah karena sesungguhnya kamu belum sholat. Faraja'a fa yusolli, kemudian laki-laki itu kembali dan sholat kama sholat, seperti sholat yang pertama. Tsumma ja'a fa salama, kemudian datang lagi kepada Nabi, kemudian memberi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala irji fasolli fa inna kalam tusolli, kembalilah dan sholatlah karena kamu belum sholat. Salasan, sampai 3 kali. Faqala, maka orang ini menyatakan begini, walladzi ba'asaka bil haqqi, demi Allah telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, ma usinu ghairuhu fa'alimni, apakah ada selainnya yang lebih baik? Maksudnya kalau ada yang lebih baik dari apa yang aku lakukan ini, maka fa'alimni, maka ajarilah aku. Artinya orang ini merasa sholatnya sudah baik, sehingga menyatakan kepada Nabi, kalau ada yang lebih baik maka ajarilah aku. Loh, kenapa sudah baik kok ditegur gitu? Karena dia menyatakan bahwa dia sudah sholat terbaik menurutnya. Oleh itu maka dia mengatakan, demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, jika ada yang lebih baik dari apa yang aku amalkan, maka ajarilah aku. Faqala, maka Rasulullah kemudian menjawab, idza qumta ila sholati, jika kamu melaksanakan sholat, fakabbir, bertakbirlah. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah menyertaimu dari Al-Qur'an, maksudnya yang mudah dihafal, gak usah susah-susah. Sumarka hatta tatma'inna rokian, kemudian rukuklah sehingga kamu tumaknina dalam rukuk, tumaknina rukuknya. Sumarfa hatta ta'dila qaiman,
kemudian angkat kepala sehingga adil ketika berdiri. Maksudnya berdiri dengan adil itu artinya semua tulang-tulangnya kembali kepada tempatnya. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sehingga tumanina dalam sujud. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkat kepala sehingga tumanina dalam duduk. Waf'al dzalika fi sholatika kulliha, dan kerjakan seperti itu di dalam sholatmu seluruhnya. Artinya sholatnya harus dilakukan dengan betul-betul tumak-ninah. Kalau tidak tumak-ninah, tidak sah sholatnya dan wajib diulang. Irji, ya, irji, fasolli, kembalilah dan sholatlah. Fa inna kalam tu soli, karena kamu belum sholat. Ya. Jadi fa inna kalam tu soli, karena kamu belum sholat. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari, hadisnya Hasan karena ada 3 nama, Muhammad bin Basar, Sa'id bin Abi Sa'id, bapaknya Kaisan Abu Sa'id Al-Maghburi, kata Nasai la ba'sa bihi. Hadisnya Hasan. Yang kedua ini, yang ketiga ini hadisnya dhaif, enggak usah saya baca. Ya, tapi perlu juga ya, karena ini seringkali digunakan sebagai dalil. Tapi biasanya, mohon maaf, ini biasanya digunakan sebagai dalil teman-teman yang idalnya sedekap. Ini digunakan sebagai dalil bahwa sumarka fawadu ayadahi al-batai hatta akhoda kulu adwin ma'khodahu, summa rafa'a hatta akhoda kulu adwin ma'khodahu, kemudian iktidal itu summa rafa'a hatta akhoda kulu adwin ma'khodahu, semua anggota badan itu kembali kepada tempatnya. Itu kemudian ini digunakan sebagai dalil untuk iktidal sedekap. Saya tidak sependapat dengan menggunakan hadis ini karena ada hadis yang lebih jelas. Nanti ketika kita bicara tentang berdiri atau bangun dari sujud, nanti akan saya ulang kembali berkaitan dengan iktidal sedekap, ya, sedekap, ya, atau bangun dengan sedekap. Itu nanti akan kita ulang kembali. Tapi saya tidak menggunakan dalil ini. Sekalipun di sini mengatakan bahwa summa sajada hatta akhoda kulu udwin ma'khodahu, kemudian sujud sehingga semua anggota badan kembali kepada tempatnya. Udwin itu anggota badan. Summa rafa'a hatta akhoda kulu admin ma'khodahu. Kalau yang lain menggunakan kalimat udwin, tapi yang ketika duduk ini menggunakan kalimat kulu admin ma'khodahu. Kemudian angkatlah kepala sehingga semua tulang-tulang kembali kepada tempatnya. Semua tulang-tulang kembali kepada. Oleh itu jangan sampai duduk di antara 2 sujud, tulang belum kembali, sudah sujud lagi. Ya, sudah sujud lagi. Summa sajada hatta akhoda kulu admin ma'khodahu, kemudian sujud, Rasulullah sujud sehingga semua tulang-tulang kembali kepada tempatnya. Semua tulang-tulang kembali kepada tempatnya. Sekalipun hadis ini dhaif, sesungguhnya hadis ini bisa digunakan. Kenapa dhaif? Karena ada nama Ibnu Saudab. Ibnu Saudab itu kata Ibnu Hazm majhul. Majhul itu tidak dikenal, ya. Dan itu bisa dibaca di Al-Jarh wa Ta'dil juz 5 halaman 82, 83, Tahdhibut Tahdhib juz 4 halaman 337, 338. Kalau Abdullah bin Qasim itu Hasan, kata Yahya bin Ma'in laisa bi basun, Tahdhibut Tahdhib juz 4 halaman 436. Hadis ini dhaif, tapi bisa digunakan sebagai pegangan karena tidak bertentangan dengan hadis yang sebelumnya, tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Kemudian masih ada lagi yang terdapat dalam Sunan Nasai, ya, Sunan Nasai itu dinyatakan bahwa
bahwa hadis ini hasan karena ada hanya nama Hammam saja, yang hasan, ada nama Hammam yang hasan. Kemudian dalam hadis ini dinyatakan begini, saya tidak baca seluruhnya, hanya berkaitan dengan yang kita bicarakan saja. Ya. Wa yukabbiru fayarfa'a hatta yastawiya qaidan ala maq'adatihi. Ya. Kemudian Rasulullah membaca takbir, mengangkat kepala sehingga duduk yastawiya qaidan itu duduk dengan sempurna. Ala maq'adatihi, pada tempat duduknya. Jadi duduk sejajar ya. Sawiyah itu sejajar. Kalau tadi menyatakan sawu suhufakum itu berarti luruslah. Ya. Ratakan itu maksudnya. Tapi kalau di sini hatta yastawiya qaidan, maksud duduk rata, boleh ya, duduk rata. Yang rata apanya? Nah, kalau itu dimaknai hatta yastawiya qaidan itu duduk dengan rata, itu maksudnya rata punggungnya. Kenapa rata punggungnya? Kalimat sudah menyatakan wa yuqima sulbahu. Punggungnya berdiri tegak. Punggungnya berdiri tegak. Itu tanda kalau duduknya itu tumanina. Ya, kalau belum tegak, kemudian belum tegak berdiri, belum duduk tegak begini, kemudian sujud lagi, itu berarti tidak tumanina. Ya. Dan ini juga bisa diterka bahwa yang dimaksud tumanina itu salah satunya adalah hatta yastawiya qaidan ala maq'adatihi wa yuqima sulbahu. Tulang punggungnya lurus. Ya, lurus itu maksudnya sudah tegak, ya. Ya, kalau mohon maaf ada yang, kalau saya ini kan ya, kadang-kadang dirasani bulan lungguh itu gegere melengkung, ya, melungker. Ya, tapi enggak, sekalipun melungker tapi maksudnya itu tenang, ya, itu sudah termasuk. Tapi kalau yang lebih baik, karena di sini dinyatakan wa yuqima sulbahu, akan lebih bagus kalau duduk itu punggungnya lurus. Ketika duduk di antara dua sujud, ya, duduk di antara, tandanya kalau kita tumanina. Itu salah satunya. Jadi summa yukabbira fayarfa'a hatta yastawiya qaidan ala maq'adatihi wa yuqima sulbahu. Summa yukabbira fayasjuda, kemudian membaca takbir, kemudian sujud. Hatta yumakkina wajahu, kemudian meletakkan wajahnya, wa yastarhi, sehingga istirahat. Fa idza lam yaf'al hakadha lam yatimma sholatuhu. Kalau tidak melakukan seperti ini, maka tidak sempurna sholatnya. Jadi kalau ingin sempurna sholatnya, ini tidak dimaksudkan menyatakan bahwa tidak sah sholatnya, tapi hanya menyatakan tidak sempurna sholatnya, tidak sempurna sholatnya. Ya. Bagi yang tidak meluruskan punggungnya. Coba yang di atas juga sama itu, yang di atas juga sama ya. Wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an mimma alamahu, ya, lima alamahullah wa adina lahu fihi summa yukabbiru wa yarka' hatta tatmal mafasiluhu. Kemudian Rasulullah takbir dan rukuk sehingga tumanina, ya, mafasiluhu, tulang persendiannya. Mafasil itu persendiannya, tumanina maksudnya itu tenang. Persendiannya sudah sampai berhenti, tenang, berhenti. Wa tastarhi, dan istirahat. Maksudnya tulang-tulang persendian itu, ya, sampai istirahat di tempat, istirahat tempat. Summa yaqulu, baru summa yaqula, kemudian baca sami Allahu liman hamidah. Ini kan rukuk i'tidal. Hatta liman hamidah, summa yasringa qaiman, sampai berdiri sempurna. Hatta yuqima sulbahu, sehingga
tulang punggungnya lurus. Ya. Summa yukabbiru wa yasjuda hatta yumakkina wajahu, kemudian takbir, sujud, meletakkan wajahnya, waqad samitu, dan saya mendengar darinya berkata jabhatahu, wajah dan dahi, wajah dan yang dimaksud adalah dahi, hatta tatma'inna wa fislu, sampai tumaknina tulang-tulang perseniannya, wastarhi, dan istirahat. Artinya bahwa tumaknina itu betul-betul semua anggota badan kita ini berhenti dan punggung kita berdiri tegak, baik itu ketika berdiri, ketika i'tidal, maupun ketika duduk. Ketika duduk itu tandanya tumaknina itu adalah punggungnya berdiri tegak. Ya. Jadi sesudah ini silakan itu melakukan seperti itu. Hatinya hasan. Nasai ada nama Hamam, panjang hatinya, tapi saya tidak baca seluruhnya. Yang keempat ya, yang keempat sama sumarfa hatat ma'in jalisan, kemudian angkatlah kepala dan tumaknina dalam duduk. Tumaknina, ya, tumaknina. Jadi ciri kita bahwa sholat itu harus tumaknina. Tumaknina itu artinya diam. Selanjutnya indikator tumaknina. Ya, indikator tumaknina, masih ada waktu. Duduk yang lama dan sama lamanya dengan ketika berdiri, i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Ada yang melakukan ini? Pernah dengar enggak? Ya, artinya begini. An Ibni Abi Layla Anil Barok qala, karena ruku'u Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ruku' Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sujuduhu, dan sujudnya, wa baina sajdataini, dan di antara atau duduk di antara dua sujud, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan apabila mengangkat kepala dari ruku', ma khalal qiyam, tidak ada bedanya dengan berdirinya, wa qu'uda, dan duduknya, qoriban minas sawa, dekat dan hampir sama. Jadi coba saja kalau itu kemudian dilakukan ketika kita berdiri membaca Al-Fatihah, kemudian membaca suratnya Al-Baqarah, rukuknya membaca, selama membaca Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah, ya. ini salah satunya bahwa Rasulullah itu rukuknya, sujudnya itu sama dengan berduduknya, itu sama dengan berdirinya. Alhamdulillah, sekalipun hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari aja ada tiga hadis, 1, 2, 3 Abu Dawud, tapi hadisnya dhaif. Nah, umamat ini nggak dhaif, kira-kira bisa nggak ngelakuin? Kelamaan ya? Kelamaan, apalagi sholat tarawih ya, sholat tarawih ya. Ini yang kemudian seringkali dipraktekkan ya, bahwa ya, rukuknya, sujudnya, duduknya itu sama dengan berdirinya, ya. Qoriban minas sawa, dekat ya, dari sama, maksudnya itu hampir mendekati gitu ya, mendekati. Maksudnya itu panjang, lama itu. Tapi alhamdulillah, karena di sini ada nama Badal bin Muhabbar, kemudian Al-Hakam Ibnu Abi Layla. Ibnu Abi Layla itu adalah Abdurrahman bin Abi Layla Yasar. Itu kata Yahya bin Ma'in laisa bisayin. Tadi juz 5. Jadi kalau ada menyatakan bahwa Sahih Bukhari mesti sahih, itu kalau ini dianggap sahih, sampean harus sholat panjangnya berdiri sama dengan duduknya, sama dengan rukunya, sama dengan sujudnya. Yang dibaca apa? Pertanyaannya kan begitu biasanya. Terus Pak, yang dibaca apa itu? Ini berapa kali? Ya itu
Padahal saya tidak menemukan ya kali atau tidak itu, dan itu yang mana bahwa kita tahu bahwa sholat itu adalah masuk kategori ibadah mahdhah, dan ibadah mahdhah itu adalah apa? Al aslu fil ibadah al butlan. Pada saat ibadah itu batal hatta yakuma dalil ummi, sehingga ada dalil yang merintahkan. Ya, sehingga ada dalil yang merintahkan. Kalau nggak ada dalil, jangan sampai ya, kita melakukannya. Sekalipun orang lain melakukan silahkan, tapi kita jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya, terutama dalam hal ibadah dan terutama sholat. Ya, terutama sholat. Indikator kedua apa tumaknina itu adalah duduk sempurna dengan meluruskan tulang punggung dan semua tulang kembali pada tempatnya. Ini sudah kita bicarakan, tapi ini maksudnya supaya kita tahu bahwa yang sama panjangnya, sama lamanya antara berdiri dengan rukuk sujud itu hadisnya dhaif. Tapi yang menyatakan bahwa kita harus menegakkan tulang punggung dan tumaknina itu memang salah satu bukti bahwa kita tumaknina dalam sholat. Jadi tumaknina sholat itu adalah hatta yastawiya qaidan ala maq'adati wa iqimasul bahu. Duduk di antara dua sujud, jangan sampai sujud berdiri duduk belum sempurna langsung sujud lagi. Ya gini biasanya. Dan hatinya hasan, ya hatinya hasan. Itu barangkali kalau yang terakhir ini sama tadi bahwa bukan hanya yang dimaksud itu tulang punggungnya lurus, tapi persendian dan semua anggota badan itu kembali pada tempatnya. Dan sesungguhnya ini juga tidak berbeda, tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya, hadis yang hasan. Artinya bahwa summa sajada hatta akhoda kulu udhubin ma'khodahu, summa rafa'a hatta akhoda kulu admin ma'khodahu, summa rafa'a hatta akhoda kulu admin ma'khodahu, kemudian mengangkat kepala sehingga semua tulang-tulang kembali kepada tempatnya. Itu maksudnya adalah ya tumak nina. Jangan sampai tulang belum kembali kita sudah takbir intikal, takbir untuk perpindahan mengamalkan kaifiyah yang lain. Artinya bahwa kalau kita ingin diterima, artinya bahwa indikasi sholat kita diterima atau tidak salah satunya adalah tumakninah di dalam sholat. Kalau dalam sholat itu tidak tumakninah, itu ya, jelas tidak akan diterima. Karena Rasul mengatakan apa? Farji fasoli fa inna kalam tusoli, kembalilah kamu dan sholatlah kalau kamu belum sholat. Jadi kalau tidak tumakninah itu dianggap tidak sholat. Kalau tidak sholat berarti apa? Kalau sekian kali termasuk apa? Termasuk apa? Orang tidak sholat termasuk apa? Ya. Fawailul, paling tidak fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, lupa sholatnya, lupa tidak melaksanakan sholat, lupa tidak melaksanakan sholat dengan tumak nina. Ya, itu tempatnya di mana? Neraka wel. Ada yang mengatakan neraka wel, ada yang mengatakan celaka orang yang sholat. Ya, tentunya celaka itu ya, dia akan diancam masuk neraka. Oleh itu maka kalau kita tidak mau mendapatkan ancaman itu, maka sholatlah dengan benar. Salah satunya adalah tumakninah di dalam sholat. Inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Monggo. Ini kebiasaan jamaah itu kan datangnya ke masjid itu mepet mendekati iqamah. Setelah iqamah, kurang 1 menit masih sholat
sunnah. Itu kan berarti udah coba tuh sholat itu dipercepat atau seharusnya dihentikan. Kalau dipercepat kan bacanya juga tidak tumpah-tumpah, tidak langsung dulu ikomatnya, tidak. Sudah. Memang ada hati mengatakan tidak ada sholat sesudah iqamah. Tidak ada sholat sesudah iqamah. Nah, ternyata dengan tidak ada sholat sesudah iqamah ini kemudian menjadi dua pendapat. Bagaimana yang masih sholat belum selesai melaksanakan sholat sunnah, ya. Kalau sholat sunnahnya di rumah mungkin nggak ada masalah itu. Tapi kalau jenengan sholatnya di masjid, karena di sini sudah ada timer, ya tentunya ya, lihatlah timer, ya lihatlah timer. Kalau timer itu sudah menunjukkan kurang 2 menit, ya ojo sholat. Tapi kecuali kalau dengan sholatnya kilat, ya monggo silakan. Tapi untuk apa sholat kalau kilat? Tidak tumanina, ya. Nah, oleh maka kalau sudah tinggal 2 menit, menurut saya nggak usah sholat, ya. Bahkan kalau perlu jenengan sholat sunnahnya itu qobliyah itu di rumah, sehingga sampai berangkat ke masjid dengan tumak nina, dengan penuh sakinah, ketenangan, jangan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa nanti kesandung malah gak sudah masjid, kan itu. Ya, tenang saja sampai di masjid, mendapati apa saja imam, lakukan sebagaimana apa yang dilakukan imam. Tapi sebelumnya lakukan takbiratul ihram. Sesudah takbiratul ihram, ikutilah apa yang dilakukan oleh imam. Dan Nabi mengatakan bahwa man adroka rokatan ma'al imami faqad adroka sholat. Barang siapa yang mendapati rukuk bersama imam, maka mendapati 1 rakaat. Pertanyaannya adalah seringkali ditanya pada saya, bahwa bagaimana kalau saya ini datang imamnya sudah rukuk, tapi saya masih bisa takbir kemudian rukuk bersama imam. Itu termasuk man adroka rokatan ma'al imami faqad adroka sholat. Barang siapa yang mendapati rukuk bersama imam, maka dia termasuk mendapatkan sholat. Maksudnya 1 rakaat. Gak ada masalah. Ya. Ada lagi pertanyaan, Pak, bagaimana kalau saya ini datang ternyata imamnya sudah baca Fatihah, hampir selesai, apa saya harus baca lagi Fatihah dari awal? Uang rukuk saja diakoni sebagai 1 rakaat, kok apalagi ya, baca Fatihah kurang. Tidak apa-apa, baca takbir saja, takbir ihram, kemudian ketika imam sudah membaca ihdinas, ya ikuti saja ihdinas siratal mustaqim. Apa yang dilakukan oleh imam? Cukup? Enggak. Untuk tugas imam. Ya. Setelah kita lulusan kalau takbir tadi, itu kita langsung imam itu balik langsung takbir atau membaca apa lagi? Sudah. Ada lagi yang belum begitu. Ada yang begini, imamnya apa, muadzinnya membaca la ilaha illallah, apa? Imamnya baca apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing kon sapa? Niat itu kan dari rumah kan jalan sudah ada. Niat kita sekolah. Umumnya kita makmum dengan langsung takbir aja. Karena niat sudah dari jalan sudah kita. Ya memang niat itu ada yang mengatakan, kalau fikih itu menyatakan bahwa niat itu muqtarinan, bersamaan. Ya, jadi bacaan takbir itu dengan disertai niat. Jadi kita baca takbir itu disertai niat. Ya. Bukan disertai ucapan, mohon maaf. Bukan disertai dengan ucapan, karena niat itu tidak harus diucapkan. Kalau dikiaskan kepada
labbaika umrotan atau labbaika hajan itu bukan tempatnya. Karena labbaika umrotan sama dengan Allahu Akbar. Jadi mulai sholat dengan Allahu Akbar, mulai ikhram umrah atau mulai ikhram haji dengan labbaika itu membaca labbaika Allahu umrotan itu disertai dengan apa? Niat dalam hati. Ya, niat dalam hati. Jadi artinya bahwa apa yang dimaksud Bapak ini bahwa imam setelah membaca aqimu sufakum wa tarasu itu kemudian membalik itu apa pakai membaca apa lagi? Ya, tidak ada perintah untuk membaca apapun kecuali hanya niat saja dalam hati kemudian takbir. Ya. Bahkan kalau nanti kita bicara tentang sholat jamaah itu selain menghadap jamaah itu boleh saja imam itu menertibkan shaf yang belum sempurna. Nabi itu prakteknya Nabi itu mendatangi sahabat yang sudah baris itu kemudian dipegang baunya dan dipegang dan diluruskan yang belum lurus gitu. Tapi kita kalau kemudian imam-imam kita begitu kok rasanya nggak enak katanya ya apa Pak Saifuddin kemudian dipuk-puk dadanya mulai belum lurus kan juga nggak pantas kan kira-kira. Tapi tentunya yang ngerti sebelum didatangi oleh imam tentunya sudah harus meluruskan, tidak perlu diperintah. Tapi kenyataan terutama kita hari Jumat itu shop kita pating sering keras sehingga yang terjadi ada jamaah atau ada takmir masjid yang kemudian mohon maaf bertindak selaku terima tamu. Ya. Jadi orang masjid no terima tamu nih. Ya. Ada terima tamunya. Ya, manggakno. Kemudian suruh maju-maju. Itu bukan pada tempatnya, enggak ada. Ya. Enggak ada. Justru mestinya jamaah itu harus tahu bahwa dia kalau melihat di shop depan ada yang kosong, ya, memasuki shop yang kosong. Jangan sampai ada yang tidak kosong sehingga nanti akan terjadi kalau yang depan masih kosong, yang belakang malah justru penuh, maka kemudian yang terjadi adalah melangkai pundak dan bahu jamaah. Itu yang dilarang. Dan sekarang yang salah yang melangkai pundak, apa sing dilangkai? Tentu yang dilangkai yang salah. Mestinya yang dilangkai itu tahu diri, ya, tidak pada tempatnya. Dia duduk. Maksudnya duduk di depan yang masih kosong ditempati. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu yang kosong, yang paling yang dipenuhi adalah yang paling belakang. Tapi tidak ada yang mempraktikkan seperti itu. Perempuan ya semuanya ya sama-sama yang di depan yang dipenuhi. Karena imamnya juga tidak pernah merintahkan untuk memenuhi yang belakang. Perintahnya adalah penuhi yang sop depan. Ya, padahal yang terbaik bagi sop laki-laki itu paling depan dan yang terbaik bagi sop perempuan itu adalah yang paling belakang. Yang paling jelek sop laki-laki adalah yang terbelakang dan yang paling jelek sop perempuan itu adalah yang paling depan. Tapi kita ini perempuan, laki-laki seringkali mengambil yang paling jelek. Kenapa yang paling jelek? Sing laki-laki ndelek senden mburi kan ngono. Itu artinya mengambil yang terjelek. Iya. Ndelek kipas atau AC. Itu barangkali waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya dan besok kita untuk bulan depan ini sudah waktunya sudah habis nanti.